Masih tentang akidah. Akidah adalah i'tiqad, keyakinan yang bermakna tasdikul jazim, pembenaran yang pasti, pembenaran yang tidak ada keraguan sedikit pun. Maka ketika kita bicara tentang rukun iman yang 6, ketika kita bicara bahwa kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengimani para malaikatnya, mengimani para rasulnya, mengimani kitab-kitabnya, dan juga mengimani hari akhir, serta takdir yang baik dan buruknya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keimanan itu harus bersifat pasti. Keimanan itu harus bersifat mutlak tanpa ada keraguan sedikit pun. Keimanan kita inilah, akidah kita inilah yang nanti akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kita inilah yang merupakan harta kita yang paling berharga, yang tidak bisa dibeli oleh apapun, tidak bisa ditukar oleh apapun. Bahkan kita harus rela kehilangan apapun demi tetap bisa menjaga akidah ini. Maka di dalam Al-Quranul Karim cukup lengkap bagaimana kisah dari manusia-manusia terbaik dalam sejarah kehidupan dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang mau untuk tetap menjaga akidahnya, dan mereka harus rela kehilangan apapun, termasuk kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Bagaimana seorang Nabi Nuh, beliau harus rela kehilangan istri dan anaknya demi untuk tetap menjaga akidahnya, karena istri dan anak beliau tidak mau untuk diajak kepada keimanan yang benar. Kemudian bagaimana seorang Nabi Lut, beliau juga harus rela kehilangan istrinya, karena sang istri justru memilih berada di dalam akidah yang sesat. Kemudian bagaimana pula kita tahu kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau harus berhadap-hadapan justru dengan ayahnya sendiri, yang merupakan desainer, yang merupakan pembuat patung dari kaum sesat yang pada masa itu ada di dalam masa kenabian Nabi Ibrahim alaihi salam. Patung-patung yang menjadi berhala sesembahan para orang-orang yang sesat inilah yang kemudian dibuat justru oleh sang ayah dari Nabi Ibrahim alaihi salam itu sendiri. Kemudian bagaimana Nabi besar kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga harus rela untuk berperang dengan berhadap-hadapan dengan paman beliau, karena sang paman adalah orang-orang yang justru sangat memusuhi dakwah beliau, memusuhi akidah Islam. Kemudian kita bisa melihat bagaimana seorang muslimah yang demi menjaga akidahnya, beliau harus rela disiksa dan dianiaya oleh suaminya, yaitu Fir'aun. Ini adalah kisah tentang Siti Asiyah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kalau kita bisa melihat juga fakta sejarah kenabian dan sejarah para sahabat, seorang Mus'ab bin Umair, beliau adalah pada masa sebelum masuk Islam, beliau adalah seseorang yang merupakan seorang pemuda yang tampan, dengan baju-baju yang mahal, dengan parfum yang merupakan barang-barang import dari Romawi dan dari Yaman, yang pada masa itu beliau adalah orang yang sangat diidolakan. Cukuplah dengan kekayaan orang tuanya, beliau adalah seorang pemuda yang sangat diidolakan dan dikagumi oleh kaum wanita pada masa itu. Namun kemudian setelah beliau masuk Islam, kemudian orang tua dari Mus'ab bin Umair ini tidak setuju atas keislaman beliau, dan beliau hidup dalam tekanan kedua orang tuanya. Maka Mus'ab bin Umair pun harus rela kehilangan orang tuanya. Demi apa? Demi untuk menjaga agar beliau tetap berada di dalam akidah Islam. Ini adalah kisah dari manusia-manusia terbaik, kisah-kisah yang seharusnya menjadi teladan bagi kita bahwa akidah atau keimanan itu adalah sesuatu yang paling berharga, adalah harta yang sangat tidak ternilai dan tidak bisa digantikan dan dibeli oleh apapun. Maka kita bisa melihat hari ini betapa mudahnya orang menjual akidahnya hanya demi jabatan yang usianya paling hanya sekitar 5-10 tahun. Mereka harus menggadaikan akidahnya, mereka harus mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan akidahnya. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Na'udzubillah. Lalu mengapa akidah ini harus kita jaga dengan benar?
Lalu mengapa akidah dan keimanan ini menjadi sesuatu yang sangat berharga dan sangat bernilai bagi kita? Karena hanya dengan keimanan yang benar inilah kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keimanan yang benar kita tidak mungkin bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surganya hanya bagi orang-orang yang beriman dengan baik dan benar dan mereka-mereka yang beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, maksudnya tentu adalah beriman yang benar, beriman dengan pembenaran yang pasti tanpa ada keraguan sedikit pun. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, maksudnya adalah orang-orang yang menjalankan syariat, imtitsalu awamirillahi wa jatinabun nawahihi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka adalah surga Aden, surganya Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka akan berada di dalam surga itu selama-lamanya. Maka di dalam kehidupan ini tidak ada hal yang bisa kita lakukan di dalam menjaga akidah ini kecuali senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar kita berada di dalam akidah yang benar. Maka di dalam salat kita 17 kali dalam sehari kita memohon agar Allah berikan jalan yang lurus, berikan jalan yang benar di dalam menjaga akidah ini. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali dalam satu hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan jalan yang lurus. Maknanya adalah 17 kali dalam satu hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berada di dalam akidah yang benar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya agar kita tetap berada di dalam akidah yang benar, sehingga kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti dengan membawa akidah yang benar ini, dan kita pun akan mendapatkan jannahnya. Amin ya rabbal alamin.